Masukin ini berat loh, memang bisa masuk enak tuh, tapi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan semua, sehat? Mudah-mudahan sehat selalu, dilimpahkan rezeki yang banyak. Maaf, udah beberapa bulan ini baru sempat bikin video lagi karena kebetulan 3 bulan ke belakang itu lagi sakit juga, masih banyak pekerjaan atau PR yang harus dikerjakan di bengkel. Mumpung sekarang lagi online, cuman mau ngebahas dulu aja tentang blok piston yang baru ini ya. Jadi saya ini udah beli blok piston set merek Petalia ya. Jadi pada saat beli di toko itu nggak termasuk pistonnya, jadi kita harus beli lagi pistonnya sendiri ya. Nggak tahu kenapa, jadi kalau waktu itu dari produk Petalia ini sudah ada termasuk pistonnya, tapi kalau sekarang kita beli di marketplace pun juga tidak termasuk piston itu, jadi kita beli terpisah. Nah, membahas tentang blok piston lokal ini ya, tidak semua blok piston lokal itu buruk ya, tidak bagus ya. Walaupun kita sekarang mempertahankan originalnya yang usianya 20 tahun lebih, itu tidak apa ya, kalau memang udah waktunya ganti ya udah kita ganti aja sama part yang terbaru aja gitu, produksi terbaru. Nah, jadi mungkin di antara kawan skuteris semua pernah ketemu kan pada saat beli blok piston lokal baru ya, pada saat dipasang pertama ngejim terus, sering overheat sama tenaga loyo gitu kan. Nah, kebetulan untuk yang Petalia ini, menurut saya ya, ini berarti udah yang kelima kalinya ya saya ganti blok set piston menggunakan produk ini untuk konsumen saya. Itu apa sih, lubang-lubangnya itu pada ngepas ya. Jadi pada saat titik mati bawahnya pun si lubang-lubangnya itu nggak ada yang ketutup sama pistonnya ya. Begitu juga pada saat si pistonnya maju ke depan juga, tidak apa sih, pada saat ke depan itu tidak apa sih, tidak mendem, tidak terlalu maju juga. Menurut saya tentang blok lubang tilu Petalia ini bagus, serius. Cuman ada satu kendala yang tadi kata saya sering nge-gym itu ya. Jadi kalau saya triknya supaya enggak sering nge-gym, beda bengkel beda cara ya. Ada yang apa sih, si pistonnya dia dilumuri dulu kompon, dia apa sih, digosok dipakai kunci kan secara berulang ya, supaya apa sih, nggak nge-gym katanya. Bisa aja, cuman capek lama. Terus ada yang menggunakan bor apa sih, kayak pakai piston bekas, dia bikin semacam jadi dibikin mata bor, dia diolesi kumpon pakai bor juga. Mungkin cara kerjanya kayak di Hun juga. Kalau saya memang jarang manual seperti itu ya. Kita cukup ke bengkel bobot Kortak ya, karena aslinya tuh kayak gini nih. Ini begitu pada saat piston dimasukin, ini berat loh,
emang bisa masuk enak tuh, tapi ini berat serius. Jadi supaya bisa dipasang langsung enak, mungkin solusinya harus dibawa ke tukang porter. Karena kalau kita tinggal main langsung pasang aja, main hajar aja, pasti kebayang kan, ini kan ring pistonnya nih, nol standar ya. Pada saat kita masukkan, nah celah kerapatannya itu kelihatan nggak ya? Cuman berapa ya? Setengah mili kurang. Maaf, sorry, ngeblur. Kebayang pada saat posisi sudah nyala dan silinder bloknya dan pistonnya memuai, ring piston ini saling nabrak, yang bisa mengakibatkan yaitu yang ngejim tadi itu kan. Syukur-syukur cuman ngunci doang, terus nanti udah dingin bisa lagi diselah. Tapi kalau misalkan ring piston jadi patah, piston jadi baret, percuma kan. Jadi solusinya harus dihun ya. Dihun itu kayak diamplas lagi di mesin korter ya, bukan dibubut korter, bukan. Toleransinya harusnya segimana, ikuti videonya terus ya. Nah, ini sebelum dihun ya, ini pakai tenaga tangan juga tuh, lumayan berat ini. Berat ini, nggak bisa keluar ini. Kebayang kalau udah langsung main pasang ke mesin kan, pertama lama juga, pasti bakal sering nge-gym juga. Sedangkan di istilah motor 2 tak itu nggak ada reyen katanya. Memang saya juga setuju sih, karena kebanyakan sekarang pengguna motor tua ini kan kebanyakan yang hobi ikut-ikutan kan, baru tahu juga. Jadi pasti nggak sabar kalau kita nyervis, kondisi harus reyen dulu, malah lama, bisa ada yang seminggu sampai sebulan, nggak bisa langsung lari, nggak bisa langsung digas. Nah, solusinya di korter dulu ya, dihun dulu ya, diamplas lagi ya, supaya enak. Oke, mari kita hun dulu bro. Nah, saat ini kita sudah berada di tempat korter ya. Masih nunggu ngantri, soalnya lagi ngerjain juga yang lain. Jadi kalau itu kan si Abah itu kan tempat korternya, yang sebelahnya tempat untuk ngehunnya ya, ngamplasnya ya, ngehalusin. Nah, si Abahnya lagi sibuk ini. Sama si Abahnya lagi dicek dulu ya, katanya padat banget ini. Kalau main langsung pasang nanti bakal lama banget end-rayonnya katanya. Tadi juga nanya ukurannya dikasih berapa, Bang, nggak ngasih tahu. Tapi kalau kawan-kawan yang se-Bandung Timur di sini pasti tahu ya tempat korter di si Abah ini ya. Legend ini. Nah, sama si Abahnya udah dicek. Jadi kalau kayak orang-orang legend senior gini cuman dilihatin doang, nggak diukur pakai sigmat. Jadi kebanyakan main feeling juga ya, tapi nggak asal-asalan. Jadi dia udah tahu, oh ini terlalu rapat nih, dilonggarinnya segimana gitu. Jadi kalau biasa ngoktek di sini jarang gagal sih kebanyakan. Kemarin juga yang Petalia ke 55-nya yang pas ganti di amplas lagi di sini, jadi cepet.
Oke, yang tadi sudah di amplas ya di tempat korter ya. Kita lihat hasilnya. Masih seret kayak tadi gak ya? Nah, kalau sekarang enteng ini. Walaupun enteng tapi tetap padat, enggak longgar. Nah, jadi untuk kalian yang ada keinginan mau ganti blok silinder kit ya, menggunakan merek ini jangan ragu ya. Atau merek lokal lainnya pun, yang paling utama perhatikan dulu jarak lubang ini ya. Jadi pada saat, nah ini kan rata kan, kita balik lihat, nah lubangnya pada ngepas tuh. Kalau untuk Pitalia kebanyakan presisi ya, menurut saya bagus, menurut saya, dan motor juga bagus. Kalau untuk Western harus dilihat dulu ya, ada yang ngepas lubang-lubangnya, ada yang enggak. Kalau enggak nanti kalian repot ngakalin packing di sininya, harus kayak pakai lebih dari 2 atau 3 packing. Dan untuk bagian depannya nanti kalian harus ngebubut ini, karena kalau packing kebanyakan jadi nanti mendem segini. Kalau ini begitu set ke depan, dari belakangnya tuh maksudnya ini presisi ini, titik mati atas, titik mati bawah pas. Jadi untuk kalian yang mau ganti silinder blok kit lokal yang baru, kalian perhatikan dulu ya jarak toleransi antara piston dan gelasnya, apakah terlalu padat. Apabila terlalu padat, disarankan untuk dibawa ke tukang bubut ya, ke tukang korter ya, korter khusus piston. Jadi nanti kalian tinggal ngomong pengen di apa sih, jangan terlalu padat lah. Aku juga kalau ditanya masalah jarak ukuran toleransinya berapa mas, aku juga kurang tahu jujur. Karena di sini kita sama-sama masih belajar, masih sama-sama belajar atau belajar anjing. Ya gitulah pokoknya ya. Terima kasih sudah mengikuti klinik skuter mengenai tentang blok silinder Pitalia ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.